Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang pindah silang atau crossing over. Ini juga merupakan salah satu pola hereditas. Ada juga yang mengatakan dia masih dalam penyimbangan semu hukum Mendel. Nah, selain pindah silang atau crossing over ini, nanti kita akan masih melanjutkan mempelajari pola-pola hereditas yang lainnya, yakni gagal berpisah atau non-disjunction dan gen letal. Oleh karena itu, yang belum subscribe, di pojok kiri bawah itu ada tombol subscribe ya, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Sudah? Oke, terima kasih. Jadi apa itu pindah silang atau crossing over? Yakni perubahan letak gen karena adanya pertukaran segmen atau ruas dari sebuah kromatid pada sepasang kromosom homolog. Jadi kalau kalian ingat, kromosom homolog itu adalah kromosom yang memiliki bentuk dan fungsi yang serupa. Yang kita peroleh satu dari ayah, satunya dari ibu. Sehingga misal di dalam tubuh kita itu kan ada 23 pasang kromosom ya. Kromosom nomor 1 itu ada sepasang, demikian seterusnya sampai pasangan nomor 23. Nah, misal kromosom nomor 1 itu kita peroleh satu dari ayah, satunya lagi dari ibu. Itulah yang disebut sebagai kromosom homolog. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi pindah silang ini terjadi pada akhir profase 1 atau awal metafase pada pembelahan meiosis. Ingat ya, pembelahan meiosis itu ada 2 kali pembelahan, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di akhir profase 1 atau awal metafase inilah terjadi pindah silang. Kalau kita flashback kembali, profase 1 itu kan dibagi lagi menjadi ada beberapa subfase ya. Nah, kalau kita memang ingin lebih detail lagi, kapan sih terjadinya crossing over ini? Jadi di profase 1, lebih tepatnya adalah di subfase diploten. Nah, macam dari pindah silang itu sendiri ada 2, yakni pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Kita pelajari yang pindah silang tunggal dulu. Pindah silang tunggal ini sesuai dengan namanya ya, tunggal atau satu, pindah silang hanya terjadi di satu lokasi atau satu tempat. Jadi kita bisa melihat ini kita punya tetrat ya, karena terdiri dari 4 kromatid. Ada sister kromatid atau kromatid bersaudara warna hijau, ada sister kromatid yang berwarna pink. Nah, di tetrat ini kita bisa melihat bahwasanya ada bagian dari lengan masing-masing kromatid ini yang saling bertumpuk atau saling bersilangan. Inilah yang disebut sebagai kiasma atau kiasmata. Nah, ketika kemudian tetrat ini memisah ke kutub masing-masing, misal saja gitu ya, yang hijau nanti menuju ke kutub selatan, sedangkan yang pink menuju ke kutub utara. Nah, akibatnya di bagian yang awalnya terjadi kiasma, terjadi penumpukan gitu ya, saling menyilang tadi, akhirnya ada sebagian lengan kromosom yang berpindah. Sebagian lengan kromosom yang warna pink pindah ke kromosom warna hijau. Demikian juga sebaliknya. Nah, inilah yang disebut sebagai crossing over atau pindah silang. Kalau kemudian kita masukkan gen di dalamnya, nah misal terjadi crossing over di sebelah sini yang saya lingkari. Yang kromatid bersaudara warna hijau ini, gen yang terkandung di dalamnya adalah P besar, P besar, K besar, K besar. Sedangkan yang kromatid bersaudara warna pink adalah P kecil, P kecil, K kecil, K kecil, alelnya ya. Nah, ketika terjadi crossing over, maka kemudian kita bisa perhatikan yang lengan tetap warna hijau ini kan gennya tetap P besar, K besar. Demikian juga dengan lengan kromatid yang utuh warna pink, gennya tetap P kecil, K kecil. Nah, sekarang yuk kita perhatikan yang memiliki campuran warna, lengan kromatidnya ada hijau, ada pink. Maka pink K kecil ini harusnya kan tetap ada di pink, tapi karena crossing over maka pink K kecil ini pindah ke hijau. Kebalikannya, K besar yang harusnya awalnya ada di kromatid bersaudara warna hijau pindah ke pink. Sehingga akhirnya gennya menjadi P besar, K besar, K kecil. Sedangkan satunya adalah P kecil, K besar, K kecil. Padahal awalnya adalah P besar, K besar, sedangkan ini P kecil, K kecil, K kecil. Sehingga akhirnya kan terjadi perubahan letak gen, seperti definisi dari pindah silang tadi. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan saya. Nah, selanjutnya pindah silang yang kedua adalah pindah silang ganda. Sesuai dengan namanya ganda, itu berarti 2
berarti pindah silang berlangsung di dua tempat. Di sini saya contohkan ya, ada kiasmanya terjadi di bagian bawah dan bagian atas ini. Sehingga ketika kemudian menuju ke kutub masing-masing tetrad ini, maka ada sebagian lengan yang mengalami crossing over di dua tempat, maka kemudian disebut sebagai pindah silang ganda. Kalau kalian mau memasukkan gen di dalamnya, silahkan dicoba ya. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu nilai pindah silang. Nilai pindah silang atau disingkat dengan NPS adalah berapa sih jumlah individu rekombinan dalam persen yang dihasilkan dari sebuah perkawinan. Dengan kata lain, kita tuh mencari tahu seberapa banyak jumlah individu yang memiliki gen baru hasil rekombinasi antara gen orang tua atau parental dari perkawinan tersebut. Apakah anak-anaknya itu semuanya memiliki gen yang sama persis seperti induknya, ataukah ada muncul rekombinasi baru? Nah, itulah nilai pindah silang. Rumusnya adalah berapa jumlah individu tipe rekombinan atau kita singkat sebagai RK ya. Ada juga yang mengatakan RK ini rekombinasi kombinan gitu. Tapi kalau saya biar simple langsung disebut saja tipe rekombinan. Kemudian dibagi dengan jumlah seluruh individu hasil perkawinan. Kita kalikan 100% karena memang kita mencari persentase. Ada juga yang menuliskan NPS ini rumusnya adalah jumlah rekombinasi dibagi dengan jumlah rekombinasi plus jumlah kombinasi parental kali 100%. Sama saja sebenarnya ya, karena jumlah rekombinasi dengan jumlah kombinasi parental ini juga merupakan jumlah seluruh individu hasil perkawinan. Saya tuliskan di sini ya. RK adalah tipe rekombinan, sedangkan KB adalah kombinasi parental. Nah, seperti apa itu tipe rekombinan dan kombinasi parental? Sekarang yuk kita pelajari contohnya ya, biar bisa lebih jelas lagi. Jadi kita punya persilangan bunga ungu polen panjang, kita silangkan dengan bunga merah polen bulat. Genotipnya bunga ungu purple, P besar, polen panjang long ya, L besar. Alelnya bunga merah polen bulat ini adalah P kecil, L kecil. Sehingga gamet satunya bisa kita peroleh untuk bunga ungu polen panjang adalah P besar, L besar. Sedangkan bunga merah polen bulat adalah P kecil, L kecil. F1-nya diperoleh P besar, P kecil, L besar, L kecil. Dengan kata lain, hasil anakan pada F1 ini adalah 100% berbunga ungu polennya panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke parental kedua dengan menyilangkan sesama F1 ya, P besar, P kecil, R besar, L kecil, kita silangkan sesamanya. Dari hasil persilangan P2 ini, kemudian ditemukan bahwasanya menghasilkan fenotip bunga ungu polen panjang, bunga ungu polen bulat, bunga merah polen panjang, dan bunga merah polen bulat dengan perbandingan fenotip 9:1:1:9. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, bunga ungu polen panjang ini merupakan fenotip dari salah satu induknya. Ini kan? Oke. Kemudian merah bulat ini juga merupakan fenotip dari salah satu induk yang lain. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya bunga ungu polen panjang dan bunga merah polen bulat ini keduanya merupakan kombinasi parental. Sama persis seperti kedua parentalnya, kedua induknya. Jadi dalam soal-soal nilai pindah silang, yang harus kita perhatikan pertama adalah induknya. Karena memang jika kita menemukan anak yang persis sama seperti induknya, berarti anakan tersebut disebut sebagai kombinasi parental. Nah, masih ada dua lagi kan, yakni bunga ungu polen bulat dan bunga merah polen panjang. Yang mana kedua fenotip ini tidak ada pada kedua induknya atau parentalnya. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya bunga ungu polen bulat dengan bunga merah polen panjang ini sebagai RK atau tipe rekombinan atau rekombinasi kombinan. Nah, dari sini ketika kita sudah tahu mana yang merupakan kombinasi parental, mana yang merupakan rekombinan, maka barulah kita bisa mencari NPS-nya. Sehingga NPS tadi kan jumlah individu tipe rekombinan ya. Nih, sama aja jumlah individu
tipe rekombinan ungu bulat ada 1, merah panjang ada 1, berarti totalnya 2. Kita bagi dengan jumlah seluruh individu hasil perkawinan, atau kalau kita pakai rumus yang satunya, jumlah rekombinan dan jumlah kombinasi parental. Jumlah rekombinan tadi kan ada 2, kemudian parental 9 tambah 9 berarti ada 18, sehingga totalnya ada 20. Sama saja gitu ya, dengan jumlah seluruh individu hasil perkawinan 9 tambah 1 10, tambah 1 11 tambah 9 20. Makanya tadi ya saya katakan, kedua rumus ini sama saja. Kita kalikan 100%, sehingga dihasilkanlah 10%. Nah, NPS ini selain merupakan nilai dari pindah silang, dengan kata lain berapa banyak sih individu hasil perkawinan yang mengalami pindah silang, yakni sebanyak 10% ini, maka NPS ini juga bisa digunakan untuk mengetahui jarak antar gen yang dimiliki oleh individu yang kita silangkan tadi. Jadi misal NPS-nya tadi 10%, berarti jarak gen P besar dengan L besar itu adalah 10 unit map. Apa itu unit map? Jadi unit map adalah satuan jarak gen di dalam kromosom. Sehingga nilai NPS itu bisa digunakan untuk mencari dua hal ya, berapa banyak sih individu hasil perkawinan yang mengalami pindah silang, dan yang kedua untuk mengetahui jarak antar gen. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Nah, masih terkait dengan NPS ya, di sini saya bikinkan notes bahwasanya baik NPS, nilai pindah silang maupun tipe rekombinan, jika keduanya bernilai 0, kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi pindah silang pada perkawinan tersebut, namun hanya terjadi pautan. Nah, untuk mengetahui apakah benar terjadi pautan, kita bisa melihatnya dengan melakukan tes cross. Ingat, tes cross adalah kita mengawinkan kembali anakan dengan indukan yang memiliki genotip homozigot resesif. Akan tetapi jika nilai NPS itu kurang dari 50%, atau nilai kombinasi parental itu ternyata di atas 50%, maka terjadi pindah silang. Nah, jadi misalkan kalian nanti menemui soal, penjabarannya panjang lebar, tapi di situ dikatakan bahwasanya kombinasi parental hasilnya adalah 65%. Maka apakah dalam persilangan tersebut terjadi pindah silang? Kita tidak usah menghitung panjang lebar ya. Karena nilai kombinasi parentalnya di atas 50%, maka kita bisa menjawab bahwasanya iya, di persilangan tersebut terjadi pindah silang. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Ini saya berikan satu contoh soal. Nah, jadi misalkan hasil tes cross genotip dari H besar H kecil P besar P kecil menunjukkan perbandingan genotip 9 banding 1 banding 1 banding 9. Nah, 1. Buktikan bahwa gen H besar dan P kecil mengalami pindah silang. Kemudian tentukan jarak gen H besar dan P kecil. 3. Tentukan nilai pindah silang dari persilangan tersebut. Kita jawab satu persatu. Kita punya parental H besar H kecil P besar P kecil. Dilakukan tes cross terhadap H besar H kecil P besar P kecil tersebut. Dengan kata lain, maka disilangkan dengan induk yang homozigot resesif, yakni H kecil P kecil P kecil. Gametnya adalah H besar P besar, H besar P kecil P besar, dan H kecil P kecil. Sedangkan untuk induk yang lain, gametnya adalah H kecil P kecil. Nah, dari gamet ini, setelah kita lakukan persilangan, dihasilkan filial dengan perbandingan 9 banding 1 banding 1 banding 9. 9 untuk H besar H kecil P besar P kecil, 1 H kecil P besar P kecil, 1 H besar H kecil P kecil, dan 9 H kecil P kecil P kecil. Nah, dari anakan ini kita bisa mencari mana yang merupakan rekombinan, mana yang merupakan kombinasi parental atau KP. Untuk H besar H kecil P besar P kecil ini kan sama dengan induknya. Lantas H kecil P kecil juga sama dengan induknya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk soal-soal nilai pindah silang, fokus pertama kita adalah pada genotip anakan yang sama dengan genotip induk. Berarti kita sudah punya mana yang merupakan KP atau kombinasi parental. Sedangkan dua yang lain, H kecil P besar P kecil dan H besar H kecil P kecil, ini adalah kombinasi gen yang tidak ada pada kedua induknya. Sehingga keduanya ini
kita katakan sebagai tipe rekombinan atau RK. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. KP atau kombinasi parental kita bisa cari tahu dengan mencari seberapa banyak sih jumlah kombinasi parental. Kombinasi parentalnya tadi kan 18 ya, karena ini 9 dengan 9, 18. Kita bagi dengan jumlah total dari seluruh individu hasil persilangan, yakni 20, ini kita kalikan 100%. Maka ketemulah bahwasanya KP nilainya 90%. Nah, karena KP di atasnya 50%, berarti gen H besar dan P kecil ini mengalami pindah silang. Jadi di notes sebelumnya, jika KP di atas 50%, maka terjadi pindah silang. KP-nya tadi adalah 90%. Oke, cek soal pertama sudah terjawab. Jadi kita masuk soal yang kedua. Berapa sih jarak gen H besar dan P kecil? Jadi jarak antar gen di dalam kromosom itu kan bisa kita cari tahu dengan kita mencari nilai pindah silang NPS. Sehingga kita juga menggunakan rumus NPS, yakni jumlah individu tipe rekombinan RK kita bagi dengan jumlah seluruh individu hasil persilangan. Jumlah individu tipe rekombinan adalah 2, 1 dan 1 ya. Kemudian jumlah totalnya ada 20. Kita kalikan 100%, maka dihasilkan 10%. Dengan kata lain, maka jarak gen H besar dan P kecil ini adalah 10 unit map. Atau ada beberapa buku juga yang menuliskan dengan unit peta ya, tapi kalau saya lebih memilih menggunakan satuan internasionalnya yakni unit map. Nah, sekarang soal yang ketiga, tentukan nilai pindah silang dari persilangan tersebut. Sama persis ya seperti soal nomor 3. Berapa hasilnya? Yakni 10%. Nah, setelah kita jawab semuanya, mungkin yang jeli akan melihat bahwasanya perbandingan fenotip dari anakan atau hasil persilangan itu kan harusnya kalau F2 adalah kalau mengikuti hukum Mendel 2 ya, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Akan tetapi ini malahan 9 banding 1 banding 1 banding 9. Memang masih ada 4 macam fenotip, tetapi perbandingan fenotipnya yang berbeda. Inilah yang merupakan alasan kenapa ada sebagian yang mengatakan bahwasanya crossing over ini termasuk penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, dari mana angka 9 banding 1 banding 1 banding 9? Ini sebenarnya adalah mengacu dari hasil penelitiannya Thomas Hanmorgen ya. Jadi dia menyilangkan Drosophila merah sayap normal dengan Drosophila melanogaster matanya ungu sayap keriput. Nah, dari persilangan kedua indukan tersebut dihasilkan F2 sebanyak 382 banding 16 banding 22 banding 353. Sehingga kalau dikecilkan lagi angkanya, perbandingannya menjadi 9 banding 1 banding 1 banding 9. Sehingga itulah memang kenyataannya terjadi. Bahwa setiap persilangan yang menunjukkan adanya pindah silang itu akan menghasilkan perbandingan fenotip dari F2-nya 9 banding 1 banding 1 banding 9. Jadi seperti ini konsep-konsep dan prinsip dasar dalam pindah silang atau crossing over, dan juga disertai dengan contoh serta pembahasan soalnya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.